Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa-siswi kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai cerita fantasi. Sebelum memulai video selanjutnya, silakan klik subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share juga ya. Bab 2. Memahami dan mencipta cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas kamu loh. Selain itu, membuat cerita fantasi juga dapat menambah daya menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Ikut ciri-ciri umum cerita fantasi. Ada beberapa ciri umum cerita fantasi. Yang pertama adalah adanya keajaiban atau keanehan dan kemisteriusan. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Ciri yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realistis atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Contohnya, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda. Zaman Jepang, kegelapan karena tumbukan meteor. Kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Selanjutnya, ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas, ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya, ciri umum tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Dan tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman, atau bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang, atau futuristik. Lanjut, cirinya yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Dan yang terakhir adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Maksud dari variatif adalah bahasa yang digunakan bervariasi, sedangkan maksud dari ekspresif adalah bahasa memberikan gambaran, maksud, dan perasaan. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Ada berapa jenis-jenis cerita fantasi? Cerita fantasi terdapat dua jenis. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Yang kedua, cerita fantasi sezaman dan selintas waktu. Apa itu cerita fantasi total dan irisan? Cerita fantasi total berisi cerita fantasi pengarang terhadap sebuah objek tertentu.
Pada kategori ini, penulis membuat semua yang terdapat pada isi cerita tidak pernah terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan jenis cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang ini dibuat masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, lalu dihubungkan dengan cerita yang tidak nyata atau tidak pernah terjadi di dunia. Sedangkan yang kedua, jenis cerita fantasi sezaman dan selintas waktu. Cerita fantasi sezaman adalah cerita fantasi yang hanya menggunakan satu latar saja. Misalnya, satu latar masa lampau atau masa yang akan datang, atau cerita fantasi masa kini. Sedangkan jenis cerita fantasi selintas waktu adalah jenis cerita fantasi yang menggunakan dua latar sekaligus. Misalnya, dalam satu cerita menggunakan latar masa kini dengan prasejarah atau masa kini dengan 40 tahun yang akan datang. Bagaimana penjelasan tentang jenis-jenis cerita fantasi? Kalau anak-anak belum paham, silahkan tulis komentar di bawah ya. Pembahasan selanjutnya adalah struktur cerita fantasi. Ada berapa bagian struktur cerita fantasi? Struktur cerita fantasi ada 3 bagian. Yang pertama, bagian orientasi. Yang kedua, bagian komplikasi. Yang ketiga, bagian resolusi. Apa saja ciri isi bagian orientasi? Ciri isi bagian orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Sedangkan ciri isi bagian komplikasi adalah berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Bagian ketiga adalah resolusi. Ciri isi bagian resolusi adalah berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Selanjutnya, ciri kebahasaan cerita fantasi. Apa saja? Cekidot. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang cerita. Contohnya, aku, mereka, dia, Erza, atau Doni. Sedangkan ciri kebahasaan pada cerita fantasi yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap pancara indera untuk deskripsi latar. Deskripsi latar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di sini saya akan memberikan contoh dari ketiga latar tersebut. Yang pertama saya akan mencontohkan latar tempat. Contoh deskripsi latar tempat yang pertama adalah 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Deskripsi latar tempatnya yaitu 3 rumah. Contoh yang kedua, laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Contoh deskripsi latar tempat di sana adalah kata laboratorium. Selanjutnya, contoh latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar suasananya bisa dilihat dari setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Selanjutnya, contoh latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam tampak menggumpal. Golongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Latar waktu di sana ditunjukkan oleh kata tengah malam.
Itulah tadi pembahasan bab 2. Terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bye bye. Sampai berjumpa kembali.